السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي علمنا القرآن. الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيد الأنام. الحمد لله على الصحة والعافية. الحمد لله على جميع النعم الظاهرة والباطنة، السابقة واللاحقة، الدنيوية والأخروية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبلغ وكلم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين أتربهم بقلب سليم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله رب العالمين واعبدوا الله مخلصين له الدين، واعبدوا الله حتى يأتيكم اليقين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Hadirin sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Melalui mimbar Jumat yang mulia ini, izinkan khatib mengajak dan berpesan khususnya bagi dari khatib pribadi dan umumnya hadirin sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, wasiat takwa bukan hanya sekedar wasiat yang disampaikan oleh khatib melalui mimbar Jumatnya saja. Namun wasiat takwa menurut Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya Nasihud Diniyah, beliau mengatakan wasiat takwa adalah wasiatullah Rabbul Alamin lil awwalina wal akhirin was sabiqina wal lahiqin. Wasiat takwa adalah wasiatnya Allah Tuhan semesta alam, baik itu kepada orang yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Dan ketahuilah sedang Jumat rahimani rahimakumullah, orang yang paling mulia di sisi Allah, di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah atqakum, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah banyak memberikan kita berbagai macam kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, yang mana dengan nikmat inilah kita bisa berkumpul di Masjid Ar-Rahmah yang sama-sama kita cintai dalam rangka melaksanakan perintah Allah, salat Jumat berjamaah. Maka ini adalah nikmat yang patut kita syukuri. Dan bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah tersebut? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan bertambahnya ketaatan kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu ni'matin la yutaqarrabu minallahi azza wa jalla fa hiya baliyatun. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, namun nikmat tersebut tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, maka ketahuilah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, nikmat tersebut bukan mendatangkan kesejahteraan dalam hidupnya. Nikmat tersebut bukan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Namun fahiya baliyatun. Nikmat tersebut adalah malapetaka, bencana dalam kehidupan dia. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha menciptakan, baik yang tampak dan tidak tampak oleh mata kita. Semuanya adalah ciptaannya Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, Allah menciptakan bulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan syurga, Allah menciptakan neraka. Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki, Allah menciptakan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kehidupan, dan Allah Subhanahu wa taala juga lah yang menciptakan kematian.
Alladzi khalaqal mauta wal hayat. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Maka sidang Jumat rahimani rahimakumullah, siap tidak siapnya kita, mau tidak maunya kita, yang pernah merasakan hidup pasti akan merasakan yang namanya kematian. Ini sudah janjinya Allah, ini sudah keputusannya Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Dan ketahuilah sidang Jumat rahimani rahimakumullah, kematian bukan akhir dari sebuah perjalanan, namun kematian adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang, yang tiada ujungnya, yaitu di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di alam akhirat hanya ada dua pilihan, kebahagiaan yang selama-lamanya ataupun kesengsaraan yang selama-lamanya. Maka orang yang capek-capek di dunia, orang yang berletih-letih di dunia dalam rangka taat beribadah kepada Allah, maka nanti di alam akhirat Allah akan ganti capeknya dengan kebahagiaan yang selama-lamanya. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, maka selagi kita diberikan umur oleh Allah, marilah kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk beribadah, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang di alam kubur mereka menyesal, Rabbi ya Rabb, ya Tuhanku, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya kau tunda ajalku sebentar saja ya Allah, sebentar saja, ila ajalin qarib. Apa yang dia akan lakukan sidang Jumat rahimakumullah? Seandainya orang-orang yang telah meninggal dunia dikembalikan oleh Allah ke alam dunia, apa yang akan mereka lakukan? Apa yang mereka minta kepada Allah? Apakah mereka meminta untuk mengumpulkan hartanya? Apakah mereka meminta pangkat jabatannya? Fa asaddaqa, ya Allah, seandainya kau kembalikan aku ke alam dunia sebentar saja, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah ya Allah. Ini penyesalan orang-orang kaya. Ketika di dunia Allah berikan dia harta yang banyak, Allah titipkan harta kepadanya, namun dia bakhil, dia tidak mendekahkan hartanya di jalan Allah, maka ia menyesal di alam kubur, namun penyesalan yang tiada artinya. Wa akum minas salihin, ya Allah, seandainya kau kembalikan aku ke alam dunia ila ajalin qarib, sebentar saja ya Allah, maka aku akan beramal saleh, aku akan menjadi orang yang taat kepadamu ya Allah, rajin beribadah kepadamu ya Allah. Menyesal di alam kubur sidang Jumat rahimakumullah, namun penyesalan yang tiada artinya. Maka satu tetesan air mata taubat yang kita keluarkan di alam dunia ini lebih berarti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala daripada tetesan tangisan darah maupun nanah yang kita keluarkan di alam kubur. Maka tidak adalah arti bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sidang Jumat rahimakumullah, terlebih saat ini kita berada di bulan Sya'ban, yang mana Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhuri ma tasumu min Sya'ban. Usamah bertanya kepada Zaid, ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa satu bulan dari bulan-bulan yang lain selain daripada bulan Ramadan, ma tasumu min Sya'ban, sebagaimana kau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah berkata, qala dzaka syahrun, adapun bulan Sya'ban itu yaqulun nasu anhu bainal Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak yang manusia banyak lalai darinya, karena posisinya berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kalaulah Rajab bulan yang mulia, karena memang termasuk bulan salah satu 4 bulan yang mulia. Ramadan bulan yang mulia, karena di dalamnya ada Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Namun banyak manusia yang melalaikan daripada bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW ketika masuk bulan Sya'ban, beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Maka sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita gunakan waktu kita di bulan Sya'ban ini. Yang punya hutang puasa di Ramadan yang tahun kemarin, marilah kita memperbanyak puasa di bulan ini. Niatkan mengqadha puasa kita sebelum masuk Ramadan yang akan datang. Dan sidang Jumat rahimakumullah, ketahuilah, sebentar lagi sudah di depan mata, besok kita sudah memasuki malam nisfu Sya'ban, yang mana riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutalli'u Allah azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Rasulullah, ketika masuk malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya dengan penuh perhatian. Dengan sangat perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala memandang hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami' khalqihi,
maka pada malam itu orang yang meminta kepada Allah, orang yang bertobat kepada Allah, orang yang meminta rezeki kepada Allah, orang yang meminta kesehatan kepada Allah, pasti akan Allah kabulkan. Allah ampunkan dosa-dosa semua makhluknya yang pada malam itu dia beribadah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, illa lil musyrikin aw musyahin, kecuali orang-orang yang musyrik, yang menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, yakin kepada selain Allah, au musyahin, dan begitu juga adalah orang yang selalu bermusuhan, orang yang tidak saling tegur sapa, orang yang memutuskan tali silaturahmi, maka tidak akan dikabulkan oleh Allah sebelum dia saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Tidak ada amalan yang khusus yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Tidak ada Rasulullah memerintahkan satu amalan yang khusus dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Maka memperbanyaklah ibadah di malamnya. Boleh dengan memperbanyak ibadah malam, solat malam. Jelas dalilnya umum. Surah Al-Isra ayat 17, Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili, dan dari sebagian malam, fatahajjat bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai amalan tambahan untukmu. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan dengan amalan yang kau kerjakan itu, Allah menempatkan kamu di tempat yang terpuji, tempat kemuliaan yang tidak bisa, mana tempat itu tidak bisa ditukar dengan harta dan jabatan. Namun tempat itu disediakan untuk orang-orang yang saleh dan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mau mengisi malam nisfu Sya'ban dengan membaca Al-Quran, bagus. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi, kata Rasulullah. Dan nanti Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Maka mereka yang bisa pada malam nisfu Sya'ban membaca keseluruhan Al-Quran, bagus. Namun bagi mereka yang tidak bisa menyelesaikan pada malam itu juga, maka boleh dia membaca Yasin. Kenapa hadirin sidang Jumat rahimakumullah? Maka dalam hadis Rasulullah mengatakan, inna likulli syai'in qalbun, sesungguhnya setiap sesuatu itu ada hatinya. Qalbul Quran Yasin, dan hatinya Al-Quran adalah Yasin. Maka kalau ada ulama, kalau ada kiai, kalau ada abuya yang mengatakan, menganjurkan membaca Yasin pada malam nisfu Sya'ban, itu untuk mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran keseluruhan di malam itu, maka boleh membaca Yasin. Maka kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan dalam tafsirnya, la taqra'u fi amrin asirin illa yasrahullah. Orang yang membaca Yasin pada saat kesulitan, pada saat susah, payah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan darinya. Sedang Jumat rahimakumullah. Dan orang yang ingin mengisi malam nisfu Sya'ban jangan banyak berzikir kepada Allah, bagus. Maslul ladzi yatrabbahu wal ladzi la yatrabbahu maslul hayy wal mayyit, kata Rasulullah. Permisalan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir kepada Allah dimisalkan seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang hidup adalah orang yang berjalan. Siapa itu orang yang hidup? Orang yang hidup adalah orang yang makan. Siapa orang yang hidup? Orang yang hidup adalah orang yang berkata-kata. Inilah dalam konteks ilmu biologi sidang Jumat rahimakumullah. Namun dalam konteks konsep Islamnya, orang hidup adalah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam nisfu Sya'ban mengingatkan kepada kita, sebagai alarm kepada kita, peringatan bahwasanya sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang mulia, yang di mana tamu tersebut, Masya Allah, sidang Jumat rahimakumullah, di dalamnya amalan-amalan sunnah, pahalanya sebagaimana amalan fardu. Amalan-amalan fardu yang dikerjakan pada bulan tersebut, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitulah bulan Ramadan. Maka mari kita mempersiapkan fisik kita, mental kita untuk menghadapi bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, yang mana di dalam bulan tersebut ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Dan sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita memperbaiki niat kita, baik sebelum beramal, ketika beramal, setelah beramal, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena untuk mendapatkan pujian manusia, bukan karena untuk mendapatkan harta dari manusia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Diibaratkan ibadah kita ini adalah angka nol. Seberapa banyak pun angka nol yang kita deretkan di situ, tidak akan ada nilainya kalau tidak diletakkan satu angka di depannya.
Maka ketika angka 0 itu diletakkan di depannya angka 1, maka barulah ada nilainya 0 tersebut. Begitulah ibadah kita. Kalau kita kerjakan dengan ikhlas semata-mata karena Allah, barulah ibadah kita ada nilai dan bermakna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.